politik itu kan tidak mengenal yang namanya loyalitas. Ya. Karena partai politik itu seperti korporasi. Kemudian para pengurusnya, elitnya itu seperti BOD, BOC di korporasi yang dengan pindah mudah dari satu partai ke partai lain, saya menyebutnya terjadi korporatisasi partai politik di Indonesia. Berbeda dengan di Amerika Serikat. Pertama kalinya ya lebih dari 4.000 triliun, tetapi tantangannya sangat besar. Kita baru saja hari pagi ini saya mendengar kabar ada gempa yang cukup besar di NTT 7,7 skala Richter. Mudah-mudahan tidak terjadi yang apa-apa, tidak terlalu serius dampaknya kepada saudara-saudara kita di sana. Belum lagi halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya dalam channel saya Heru Subono Point. Saya Heru Subono Arif. Presiden Prabowo kemarin sudah menyampaikan pidato kenegaraan di MPR dan juga menyampaikan rancangan anggaran pendapatan atau RAPBN untuk tahun 2027, dan angkanya sangat menarik karena tembus 4.000, dan ini untuk pertama kalinya ya lebih dari 4.000 triliun, tetapi tantangannya sangat besar. Kita baru saja hari pagi ini saya mendengar kabar ada gempa yang cukup besar di NTT 7,7 skala Richter. Mudah-mudahan tidak terjadi yang apa-apa, tidak terlalu serius dampaknya kepada saudara-saudara kita di sana. Belum lagi negara tetangga Malaysia dan juga Singapura itu sudah mulai mempersoalkan karena mereka dikepung oleh asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Biasanya kan memang Riau, Kalimantan dan sebagainya itu menyumbang kebakaran hutan. Jadi ini pasti akan menjadikan tekanan fiskal yang sangat berat buat pemerintah. Belum lagi soal pemerintah daerah yang kemarin mengeluh soal transfer ke daerah yang katanya tahun ini direncanakan naik tapi hanya sekitar 5,5%. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Kali ini saya ngomongnya ini dari sisi ekonomi APBN-nya dan dari sisi politiknya tentu dengan pengamat dari atau ekonom dari Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin. Assalamualaikum Mas Wija. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Yes. Oke, walaupun ini ya APBN-nya naik tinggi. Kita lihat angka-angkanya dulu ya, jangan kemudian dari mana duitnya itu nanti kita bahas. Tapi kelihatannya ini tekanan akan makin berat itu. Apalagi tadi saya sebut ya, bencana Sumatera saja kan belum selesai sekarang penanganannya. Ditambah lagi ini apa yang terjadi di NTT dan kemudian ditambah kebakaran hutan. Dan yang lebih seram kan ini El Nino-nya ini kan kelihatannya baru tahap awal ya gitu Mas Wijaya. Iya, memang yang saya juga ikut mengkhawatirkan adalah tidak hanya masalah anggaran, tapi juga masalah kesiapan dan masalah sense of crisis dari pemerintah untuk menghadapi ini semua. Karena kan belajar dari apa yang terjadi di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, banjir kemarin, hingga sekarang kan belum tuntas. Saya kebetulan bersama teman-teman Dewan Masjid Indonesia kan ada beberapa aktivitas di sana untuk membantu warga. Program-program pemerintah itu banyak yang belum jalan hingga sekarang. Nah, kalau dihadapkan pada situasi yang lebih besar, lebih masif di seluruh Indonesia, tadi Mas menyebutkan El Nino, nah tentu juga akan merupakan tantangan luar biasa, tidak hanya dari sisi fiskal, tetapi juga dari sisi kesiapan pemerintah. Dan kita tidak boleh menafikan juga, sekarang situasi di daerah itu juga sedang kesulitan. Ketika daerah kesulitan dana, tidak bisa bergerak, pusat kesulitan dana, dan tidak mempunyai sense of crisis, situasinya akan semakin berat. Yes. Dan kita tahu, ini kan sudah memasuki tahun-tahun politik. Ini sudah tahun kedua, ini memasuki tahun ketiga. Ya, artinya bulan Oktober nanti sudah masuk di tahun ketiga. Dan kita tahu prakteknya bagaimana kalau udah tahun ketiga itu sebenarnya orang udah fokus pada politik lagi. Bukan buat, ya yang lain-lain itu jadinya terabaikan kan gitu. Iya, Mas, sebelum kita berbicara masalah El Nino yang kemungkinan akan berdampak luar biasa, memang Pak Prabowo menghadapi 3 tantangan besar saat ini. Ya. Yang pertama, El Nino itu sendiri. Kemudian yang kedua, survei elektabilitas dan approval rate beliau yang buruk. Dan ini disebabkan justru oleh program-program unggulan beliau, MBG, KDMP, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah defisit daerah, yang tentunya ini membuat Pemda, masyarakat daerah itu tidak happy. Jadi ketika 3 hal ini terjadi bersamaan dan kemungkinan semester 2 tahun ini, dan kalau tidak diantisipasi oleh Pak Prabowo, beliau akan kehilangan modal politik luar biasa kalau tidak bersiap mengantisipasi. Ya.
Nah, ini menarik ini kalau udah mulai masuk ke situ tadi ya. Karena satu tentu saja soal approval rating. Kedua juga yang Anda mesti catat atau kita mesti catat adalah soal elektabilitas. Itu kan sangat, itu yang biasa kan modal utama, dan yang menarik itu justru tantangannya dari dalam sendiri, dan kita tahu sebenarnya walaupun KDM lah kita sebut yang Deddy Mulyadi itu sekarang jadi kader Gerindra, tapi kan dia bukan, sebenarnya kalau kita lihat track recordnya dia bukan bukan kader asli dari Gerindra gitu ya. Jadi kalau suatu saat tiba-tiba dia lihat opportunity yang besar, mungkin saja dia bisa lompat setiap saat kan, itu dan jadi kompetitornya Pak Prabowo kan. Ya, saya melihatnya bisa seperti itu. Saya bukan pengamat politik ya, Yes. tapi belajar political economy. Jadi aspek itu juga tahu sedikit banyak. Jadi di Indonesia politik itu kan tidak mengenal yang namanya loyalitas. Ya. Karena partai politik itu seperti korporasi. Kemudian para pengurusnya, elitnya itu seperti BOD, BOC di korporasi yang dengan pindah mudah dari satu partai ke partai lain, saya menyebutnya terjadi korporatisasi partai politik di Indonesia. Berbeda dengan di Amerika Serikat. Ketika Arnold pindah dari Demokrat ke Republikan, kemudian Ronald Reagan dulu juga melakukan hal yang sama. Wah, ini menjadi berita besar di sana. Maksud Anda Arnold Schwarzenegger itu ya? Maksud Anda? Iya. Kemudian juga Ronald Reagan, mereka kan pindah partai, itu jadi berita luar biasa besar. Tapi di Indonesia itu hal yang biasa gitu. Dan menurut saya ketika ada pihak yang secara cerdas bisa memanfaatkan tiga fenomena tersebut, jadi El Nino, survei yang buruk, kemudian defisit daerah yang tidak bisa diantisipasi, ada yang cerdas memanfaatkan itu, mengkapitalisasi, dia akan panen luar biasa. Ya. Oke. Tinggal keliling daerah mengatakan enak zamanku toh gitu kan. Iya. Oke. Atau kemudian pokoknya bikin kan presiden tentu tugasnya berat banget ya, mikirin hal yang macam-macam dan sebagainya, dan itu langsung bisa ke masyarakat. Tapi kalau yang pencitraan kan bikin hal yang receh-receh saja gitu bisa langsung. Dan sekarang apalagi kalau kemudian dengan kita lihat demografi dari pemilih kita, voter kita, itu kan terlihat sekali bahwa yang justru kelas yang receh-receh ini yang lebih besar kan porsinya gitu. Betul, dan mereka menurut saya sangat social media minded. Yes. Mereka sangat tertarik untuk hal-hal yang sifatnya shallow gitu ya, eye catching, shallow, bukan hal-hal yang sifatnya substantif. Ya. Tapi rasanya menarik untuk membahas satu persatu ini, Mas. Oke, mari kita bahas ya. Kemudian nanti, survei defisit daerah. Yes, nanti kita ujungnya nanti kita bisa simpulkan mau nggak mau, walaupun Anda ngomongin dari sisi ekonomi pasti dampaknya kepada politik kan gitu ya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Ya, El Nino ini menurut saya menarik nih Mas. Ya. Baru Agustus pertengahan itu dampaknya sudah mulai kelihatan. Sungai kering, danau kering, dan beberapa media mengabarkan gitu. Kebakaran di Kalimantan, Singapura mulai merasakan ada dampak. Justru Singapura dan Malaysia yang lebih siap dari kita mengantisipasi asap. Kalau kita rasanya belum ada aktivitas yang konkret, yang serius untuk mengantisipasi kebakaran hutan itu. Dan Mas, kalau kita lihat ya, kebakaran hutan ini hanya satu dari beberapa dampak dari El Nino. Jangan salah, produksi padi juga mungkin turun, harga pangan melejit. Dan juga jangan salah, PLTA mungkin akan terganggu, suplai listrik juga akan menjadi masalah. Dan kita tidak boleh lupa, tahun 2015 kita menghadapi El Nino Dasar, yang kalau lembaga Amerika yang namanya National Oceanic Admission itu menyebutnya very strong. Itu tahun 2015. Ada begitu banyak kebakaran hutan dan gambut gitu ya, yang dampaknya luar biasa itu. Inflasi naik 0,6% dan lain sebagainya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah apa yang terjadi tahun 1997, Mas. Oke. Ada apa? Jadi krisis 98, reformasi 98 itu diawali menurut saya oleh El Nino 1997. Jadi ada El Nino yang very strong juga. Di mana harga beras naik 32%, kemudian kebakaran di mana-mana, masyarakat kesulitan, ekonomi turun 0,5% pertumbuhannya. Dan ini menjadi basis, menjadi awal dari turbulensi politik yang terjadi di tahun 98 menurut saya, Mas. Ini menarik ya, ini jarang sekali yang mengungkap faktor ini ya. Biasanya kita tidak masuk ke wilayah ini, padahal ini sangat signifikan ya. Iya, 97 terjadi El Nino besar.
Kemudian mood masyarakat, kehidupan masyarakat berat. Hmm. Kemudian 98 ada situasi ekonomi yang tidak menyenangkan. Ya, kombinasi dari itu semua menghasilkan seperti yang kita lihat seperti tahun 98, reformasi 98. Saya rasa Pak Prabowo atau timnya itu harus memahami ini sebagai satu referensi. Jangan sampai tahun 2006 ini, 2026 ini El Nino tidak terkontrol, pada saat yang bersamaan reputasi sedang turun, kemudian pada saat yang bersamaan daerah tidak punya dana. Ini menjadi basis sesuatu yang tidak menyenangkan di tahun 2027. Ya. Apalagi kalau di tahun 98 Pak Harto kan tidak mempunyai musuh kelompok tertentu yang berusaha menjatuhkan. Nah, itu dia. Kalau sekarang ini barangkali ada kelompok tertentu yang memang bergerak untuk mencoba menggerus modal politiknya Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini harus mendapatkan perhatian betul. Ya, Anda mungkin sungkan untuk menyebutnya. Saya yang menyebutkannya. Banyak orang yang mengamati bahwa justru orang yang disebut oleh Pak Prabowo jadi guru politiknya itu terlihat sekali dia sekarang bersiap-siap. Dalam hal ini maksud saya Jokowi, kita lihat dia mulai safari, terus kemudian mulai kalau terus-menerus juga melakukan mobilisasi orang-orang datang ke rumahnya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya indikator yang jelas. Dan saya mendengar kabarnya sebenarnya Pak Jokowi itu mempersiapkan diri bukan untuk ketua Dewan Pembina PSI, tapi akan turun langsung menjadi ketua umumnya. Itu yang sangat menarik itu nantinya. Ya, saya lihat memang ini sesuatu yang harus diantisipasi. Tapi kalau saya menjadi advisernya Pak Prabowo, saya justru akan menganggap ini sebagai tantangan untuk memperbaiki ekonomi, mengantisipasi El Nino, kemudian memperbaiki kondisi fiskal daerah, begitu. Karena ini yang akan menjadi jualan lawan politik Pak Prabowo. Dan ketika jualan politiknya itu relevan dengan apa yang ada di realita di lapangan, maka akan laku itu. Ya, ya. Sebagai incumbent itu kan sebenarnya Pak Prabowo punya modal besar, punya equity yang cukup besar, tapi juga punya jadi liabilitas kan begitu ya, karena kalau gagal mengkapitalisasi equity-nya itu kan berarti akan jadi liabilitas yang sangat besar, jadi beban yang sangat berat. Tapi kalau bagi para penantang itu kan mudah, dia cuman apa saja, pokoknya downgrade aja terus kan begitu, dia pencitraan dan downgrade aja kan gitu. Ya, jadi saya rasa yang menjadi lawan terbesar Pak Prabowo itu dirinya sendiri. Jadi di balik penurunan approval rate, elektabilitas itu karena masyarakat membandingkan dengan narasi Pak Prabowo, janji-janji Pak Prabowo tahun pertama. Kalau saya menganalisis ya, elektabilitas, approval rate beliau itu tinggi sekali di tahun pertama karena masyarakat menilai dari janji-janjinya. Dan ada hope. Kemudian pada tahun kedua, hope. Pada tahun kedua ada disparitas yang sangat lebar antara janji-janji itu dengan realita di lapangan. MBG janjinya seperti ini, realitanya seperti itu. KDMP janjinya seperti ini, realitanya seperti itu. Dan banyak hal yang lain, misalnya 19 juta lapangan kerja dan lain sebagainya. Menurut saya ini harus diantisipasi. Pak Prabowo dan tim ekonominya tidak boleh hanya fokus kepada nominal pertumbuhan ekonomi. Kalau kualitasnya rendah, justru masyarakat mempertanyakan pertumbuhan itu untuk siapa? Karena ekonomi tumbuh 5,61%, kemudian 5,29%, tapi faktanya hidup makin sulit, mencari pekerjaan makin sulit, PHK di mana-mana. Jadi ini harus menjadi perhatian. Belum lagi menurut saya yang saya sangat khawatir sebenarnya defisit fiskal daerah, Mas. Nah, itu kalau menarik. kita lihat historinya, transfer ke daerah itu kan sempat mencapai 38% dari belanja APBN. Itu tahun 2016-an. Kemudian turun menjadi 24% tahun 2025. Nah, turun drastis menjadi hanya 17%. Itu tahun 2026. Jelas sekali sebabnya kenapa transfer ke daerah turun, karena tiba-tiba ada anggaran yang besar sekali untuk MBG, sehingga ada begitu banyak hal yang dipangkas. Kemudian belum lagi KDMP, sudah dana yang ditransfer ke daerah turun, dana desanya itu 60% diambil untuk mendanai koperasi desa merah putih. Jadi ini kita melihat situasi daerah yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, ini data dari Pak Purbaya sendiri ya, 490 daerah itu kesulitan membayar ASN. Jadi bayangkan, menggaji ASN saja mereka kesulitan. Apalagi untuk hal-hal yang lain.
pembangunan, program untuk rakyat, kemudian gaji untuk karyawan honorer dan lain sebagainya, pasti lebih tidak mendapatkan prioritas lagi. Walaupun Mendagri mengatakan hanya sekitar 140 yang kesulitan membayar ASN. Tapi 140 atau 490 ini kan angka yang besar. Dan ini gaji ASN loh Mas. Ini bukan hal-hal yang sifatnya tersier, sekunder begitu. Ini hal-hal yang sifatnya primary, sangat penting. Ya. Dan kalau ini tidak diantisipasi, reputasi Pak Prabowo pasti akan jatuh. Ada memang beberapa daerah yang mencoba untuk menerbitkan utang daerah. Tapi saya sendiri tidak termasuk yang tidak mendukung ide tersebut. Karena ketika satu daerah perbolehkan menerbitkan surat utang, itu yang lain-lain akan mengikut. Dan attitude di daerah itu kan ya menerbitkan utang sebesar-besarnya, nanti biar yang membayar yang ya, penerusnya. gitu. Itu kacau. Nah, ini menarik Anda ketika bicara soal TKD ya, ini transfer keuangan daerah. Di situ kan ada dana alokasi daerah, dana bagi hasil dan sebagainya ya, di situ komponennya. Nah, saya mendengar ini memang banyak dari kepala daerah bahkan sudah mulai berpikir tentang kalau begini lebih baik negara federal aja karena udah mulai desentralisasi lagi kan begitu. Dan kemudian jangan lupa ini dipastikan akan ada yang mengkapitalisasi ini kan gitu sebagai sebuah kelemahan dari Pak Prabowo atau ya kita lihat lah misalnya pasti sudah dilakukan itu dan ini kan tinggal menunggang angin saja ya mereka ini yang begitu ya atau menunggang ombak lah gitu, ombak di daerah yang sangat kuat. Dan kemarin kalau kita menyimak pernyataan dari kepala Banggar ya, ketua Banggar ya di DPR misalnya dinyatakan bahwa Said Abdullah dari PDIP mungkin tahun ini dan juga dinyatakan oleh Pak Purbaya akan ada kenaikan TKD tapi cuma 5,5%, angkanya 735 triliun. Kalau realisasinya kemarin itu TKD kan 696, sekian atau kita bulatkan 697, hanya naik 5,5%. Saya kira itu belum cukup menjawab keluhan daerah dong. Ya, ada dua hal ya Mas untuk membedah angka itu. Memang angkanya naik 5%, tapi kan kalau kita adjust dengan inflasi, berarti naiknya kan hanya berapa persen. Kemudian parameter yang paling penting itu menurut saya bukan nominalnya, tapi berapa persen dari spending. Nah, kalau kita ukur berapa persen dari spending tahun 2027 nanti, itu ya hanya 17,8%. Tidak beda jauh dengan tahun 2026 ini. Nah, menurut saya yang pantas menjadi perhatian utama itu adalah agenda besarnya. Kelihatan sekali Pak Prabowo itu agenda besarnya adalah resentralisasi. Jadi ide bahwa anggaran daerah dikurangi, kemudian digunakan oleh pusat walaupun untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dinikmati daerah, ini adalah resentralisasi dengan alasan daerah banyak korupsi, daerah tidak efisien dan lain sebagainya. Nah, kalau alasan itu bukankah di pusat juga ada korupsi, di pusat juga ada inefisiensi. Kembali kalau kita berbicara narasi politik, menarasikan resentralisasi itu tidak populis. Tapi menarasikan desentralisasi itu akan mudah dijual gitu dengan mengatakan nanti daerah akan mendapatkan bagian yang lebih besar dan lain sebagainya. Tapi menurut saya memang harus ada transformasi besar ini Mas terkait dengan TKD, terkait dengan PAD. Karena selama ini memang daerah-daerah itu tidak diberi amunisi cukup untuk melakukan inovasi meningkatkan PAD. Kan hampir semua potensi penerimaan itu ditarik ke pusat. Provinsi itu hanya mempunyai amunisi terbatas. Misalnya, yang utama bagi mereka adalah pajak kendaraan, pajak BBM. Kalau kota, kabupaten itu bahkan lebih terbatas lagi, hanya PBB, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Kalau daerah itu ada aktivitas ekonomi yang lumayan dinamis, ya masih untung. Tetapi kalau daerahnya pelosok, desa, tidak ada sumber daya yang memadai, ya mereka akan sangat kasihan. Oke. Jadi dan ini kalau kita mau nggak apa-apa ya maju bolak-balik dari tiga yang kita bahas tadi. Kan kalau tadi Anda ngomong satu El Nino itu kan bisa diprediksi. Sebenarnya itu bisa diantisipasi ya karena itu gejala alam yang siklusnya tahunan begitu. Tetapi kalau hal yang terjadi seperti banjir bandang seperti Sumatera sebenarnya juga bisa diprediksi karena kerusakan alam dan sebagainya ya. Tetapi seperti yang terjadi di NTT sekarang, gempa bumi itu kan tidak bisa diprediksi dan
Indonesia yang kita tahu bahwa kita ada di ring of fire kan itu potensinya juga sangat gede gitu. Ya, itulah kenapa daerah secara fiskal harus mempunyai cadangan. Jadi kalau fiskalnya defisit, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah kenapa pemerintah pusat harus mempunyai SAL yang bisa dideploy sewaktu-waktu untuk hal seperti ini, untuk El Nino, kemudian untuk bencana-bencana alam seperti itu. Kalau SAL-nya dikuras habis, digunakan untuk mendanai koperasi Desa Merah Putih, untuk membantu likuiditas Himbara, dan sekarang hanya tinggal 120 triliun di BI, ini sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya kita tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal-hal yang sifatnya urgent, tapi tidak terprediksi seperti itu, tapi juga investor asing pasar itu akan melihat situasi fiskal kita sangat fragile, sangat tidak sustainable. Ini juga bisa berdampak kemana-mana, ke suku bunga, juga bahkan ke nilai tukar rupiah. Jadi menurut saya harus mempunyai solusi yang komprehensif, dan sebenarnya yang menjadi administrator ini semua adalah Menteri Keuangan yang melakukan alokasi anggaran, ada yang digunakan untuk cadangan ketika ada krisis, kemudian ada yang digunakan untuk membantu daerah supaya tidak mengalami defisit fiskal begitu. Permasalahannya adalah ketika Menteri Keuangan mengiyakan apapun yang disampaikan oleh Presiden. Ya, Presiden ketika Menteri Keuangannya mengatakan dana ada, ya go ahead, gaspol gitu. Disinilah menurut saya peran Menteri Keuangan lebih dan sangat strategis sebenarnya. Kalau Anda kemarin menyimak ketika Pak Prabowo menyampaikan pidato soal RAPBN itu, apakah Anda melihat ada perubahan yang signifikan atau sebenarnya masih seperti bisnis as usual saja? Saya melihat sangat optimistik ya, terlalu optimistik. Apa salah? Terkait misalnya sangat. Misalnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang 6% begitu. Ya. Kalau kita tumbuh 6%, sangat sulit, peluangnya kecil. Kalaupun itu terjadi, pasti maksa, pasti kualitasnya rendah. Cara-cara seperti mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan spending besar, program seperti MBG, bahkan nanti ada giant seawall, itu bisa mendongkrak ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi, tapi sesaat, tidak ada multiplier effect. Dan ya apa sih manfaatnya kita spend a lot of money hanya untuk mencapai nominal tertentu yang tidak sustainable dan tidak mendongkrak kualitas kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 6% itu sangat agresif. Kemudian asumsi nilai tukar rupiah 17.500 itu juga sangat optimistik. Belum lagi asumsi tentang suku bunga SBN 10 tahun yang hanya 6,9% itu juga sangat-sangat optimistik. Sehingga angka defisit yang 2,4% itu juga terlalu optimistik. Dan bisa jadi realitasnya bisa mendekati 3%. Saya masih melihat belum ada perubahan gaya dan mindset berpikir dari teman-teman tim ekonomi dan Pak Prabowo sendiri gitu. Oke. Nah, kalau tidak ada perubahan seperti itu kan kita bisa memprediksi dong apa yang akan terjadi pada tahun 2027 mendatang. Dan sekali lagi kita mesti mengingatkan ini kan ada benturan antara satu, katakanlah kalau kita menggunakan narasinya Pak Prabowo, ini kan adalah proyek nasionalistik begitu ya, yang lebih sosialistik ketimbang liberal, karena selama ini kan selalu begitu narasinya. Kita setuju dalam soal itu karena memang realitasnya Indonesia selama ini memang sangat dikuasai oleh kapitalis, dan kemudian kita tahu juga bahwa kekayaan kita juga hanya berputar pada orang tersebut. Tapi kan problemnya banyak sekali, selain mereka pasti tidak mau tinggal diam, ada juga yang blunder-blunder yang dilakukan oleh pemerintah sendiri gitu. Ya, saya melihat begini, tidak ada salahnya pemerintah atau presiden itu menggelontorkan program populis yang bermanfaat bagi upaya mendongkrak political capitalnya, elektabilitas itu nggak masalah, di mana-mana terjadi. Tetapi program itu juga harus yang pertama realistis sesuai dengan kemampuan fiskal kita. Kemudian yang ketiga juga harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat, manfaat yang konkret ya, bukan hanya sekedar narasi. Nah, yang sulit kan mencari titik temu dari tiga aspek tersebut dalam satu program gitu. Kalau hanya ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi, bikin giant seawall 1.000 triliun, ekonomi pasti melejit. Tapi setelah giant seawall terjadi, apa manfaat ekonominya? Tidak ada multiplier efeknya. Jadi manfaatnya sesaat saja.
Misalnya MBG juga gitu ya, digelontor 300 triliun, pasti ekonomi naik gitu ya. Tetapi kan ini sifatnya konsumtif, tidak ada multiplier effect di tahun-tahun berikutnya. Kecuali kalau program seperti MBG ini memang diarahkan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Nah, ini baru mendatangkan multiplier effect dan manfaat yang optimal. Yep. Kalau yang tidak membutuhkan dikasih, ya ini bisa cenderung menjadi waste pada saat kita secara fiskal tidak mempunyai keleluasaan. Yep. Artinya kan gini, banyak yang sebenarnya curiga dengan target dari MBG itu 82,9 juta itu targetnya sebenarnya target elektoral kan sebenarnya dikonversi. Walaupun sudah dibantah itu oleh pemerintah. Tapi kita tidak menafikan bahwa kalau itu sukses memang itu bisa dikapitalisasi menjadi elektoral, dan Anda tadi menyatakan itu sah-sah saja. Tapi realitasnya sekarang kan justru malah negatif. Kita yang negatif yang justru didapat, dan kemudian dampaknya juga kepada yang disebut trickle down effect ke daerah itu juga tidak signifikan banget gitu kan. Ya, beberapa program masif MBG, KDMP itu ya kalau observer yang objektif pasti akan menilai aspek politiknya kental sekali, aspek untuk bisa rangkuh elektoral lebih besar persiapan 2029 itu menurut saya sangat-sangat kentara. Tetapi kembali sah-sah saja gitu ya. Tetapi yang kemudian menjadi PR besar adalah bagaimana mengkombinasikan itu dengan kapasitas fiskal, kemampuan birokrasi kita, kemudian juga memastikan ini mendatangkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kalau hanya sekedar fokus kepada satu hal itu mudah sekali gitu ya. Tapi bisa mengkombinasi tiga hal itu dalam satu program, ini yang baru cerdas. Ya. Kan selalu memang batas ambisi politik seorang penguasa itu ya fiskal kan itu sebenarnya ya. Dan kalau lihat realitasnya sekarang ini bagaimana itu pemerintah bisa deal dengan realitas yang ada itu? Memang begini, ketika pemerintah atau pemimpin itu tidak mau mendengarkan kritik pandangan para observer, pengamat gitu ya, seringkali mereka akhirnya terpaksa untuk mengikuti realita fiskal gitu ya. Ketika tidak ada uang ya mau apa lagi. Dan sebenarnya tanda-tanda bahwa pemerintah itu harus mulai merubah mindset bahwa situasi fiskal kita tidak longgar, itu harusnya sudah betul-betul dipahami gitu ya. Fakta bahwa kita kesulitan menerbitkan surat utang, fakta bahwa kita kesulitan mendongkrak penerimaan negara, itu merupakan dua indikator yang paling penting. Mengapa dalam situasi seperti itu kita tetap memaksakan diri menjalankan program-program yang mahal gitu. Andai kata Pak Prabowo itu berkenan untuk merevisi KDMP, merevisi MBG, ini akan banyak membantu menyelesaikan beberapa banyak masalah yang dihadapi. Termasuk TKD yang minim yang menimbulkan masalah di daerah. Kemarin kan Pak Prabowo menyatakan bahwa akan direvisi, gitu. Yang tidak mau juga nggak perlu dipaksakan untuk menerima MBG dan sebagainya, begitu akan dilakukan efisiensi dan sebagainya. Anda apakah tidak melihat langkah-langkah yang konkret, atau hanya sekali lagi orang banyak melihat ini hanya sebatas retorika? Ya, kalau MBG saya melihat ada harapan. Karena kepala BKN yang baru Pak Sudaryono ini cukup agresif, asertif, dan berani mengambil keputusan. Salah satunya karena dia bukan merupakan bagian dari yang mendesain dan melaksanakan apa yang akan direvisi itu. Kalau menurut saya hal-hal seperti ini perlu didorong terus, dan kalau ingin merevisi jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau menurut saya sih alokasi untuk MBG harus di cap di level tertentu supaya fiskal kita aman. 20 triliun misalnya. Ya 20 triliun dengan ini Pak Sudaryono harus memanfaatkan seoptimal mungkin dengan cara-cara kreatif gitu. Dan ada begitu banyak cara sehingga dana yang tidak besar pun bisa membuat MBG itu sebenarnya bermanfaat begitu. Misalnya jangan sentralistis lah, jangan pemerintah pusat yang menghandle semuanya, kolaboratif dengan Pemda, dengan sekolah, dengan orang tua, dan tidak harus 100% gratis, ada yang membayar separuh begitu. Putra Mas Hersu kan sekolah di Amerika gitu ya. Kalau anaknya sudah TK, pasti juga ada program freelance program. Di sana itu masih hamil, sejak hamil malah. Oh gitu ya. Iya.
Iya. Kalau sudah TK, SD begitu ya, freelance program itu tidak betul-betul free. Yang miskin itu free, yang menengah seperti saya mahasiswa, itu anak saya membayar 50%. Yang ekonomi menengah mereka membayar 100%, tapi brandnya adalah freelance program. Ya. Dan mereka membayar 50%, 100% itu ikhlas-ikhlas saja untuk anaknya kok. Bahkan saya sebagai mahasiswa Indonesia, saya lebih bangga membayar 50% daripada digratiskan membayar 0%, karena saya dianggap mampu. Ya. Jadi sebenarnya, wah ini 3 tahun ini masih punya waktu kalau Bapak Presiden mau melakukan langkah-langkah yang serius. Ingat bahwa ini urusannya sudah masuk tahun-tahun politik, itu penting yang pesannya kita sampaikan ya. Iya, betul. Dan semester kedua ini merupakan make or break bagi Pak Prabowo. Jika El Nino terjadi cukup parah, kemudian pemerintah tidak mengantisipasi, kemudian defisit daerah yang sudah mulai kelihatan dampak negatif yang luar biasa ini, pemerintah gagal mengantisipasi di semester kedua, ya kemudian program-program seperti MBG, KDMP dan lain sebagainya itu terus-menerus merongrong fiskal pemerintah dan tidak memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya menurut saya modal politik Pak Prabowo bisa habis. Dan kita harus paham di Indonesia itu tidak ada yang namanya partai politik itu loyal. Ya. Ketika seorang presiden itu mulai tergerus modal politiknya, elektabilitasnya, bagi mereka pindah perahu itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Dan ini menurut saya harus diantisipasi oleh Pak Prabowo dan timnya. Terima kasih Mas Wijayanto. Mudah-mudahan suara kita didengar oleh pemerintah, ya, oleh Presiden Prabowo khususnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.